Selamat pagi. Kami bertiga akan melakukan praktik coaching sebagai bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum kami melakukan praktik coaching, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Dan saya sendiri, Yohanes Seman, SPDGR, dari SD Impres Tenda, Kecamatan Cibal Barat. Pada sesi ini, saya berperan sebagai observer. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada dua teman saya memperkenalkan nama. Baik, terima kasih Pak John atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, saya sendiri Robertus Sukardi, SPD, dari SMP Negeri 10 Cibal, Kabupaten Manggarai, CGP Angkatan 11, Kabupaten Manggarai. Pada sesi ini, saya berperan sebagai coach. Selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Hila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Hilarius Nagur, SPD GR. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri Betok, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai coach. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Untuk sesi selanjutnya, kami akan melakukan praktek coaching pada kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana kabar Pak Robert hari ini? Puji Tuhan, sehat-sehat Pak John. Pak John sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan juga, saya juga sehat-sehat Pak. Syukurlah kalau Bapak Robert juga sehat-sehat saja. Baik, jadi hari ini Pak Robert akan melakukan coaching bersama dengan Pak Hila ya? Iya benar Pak, hari ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Hila. Baik, jadi kehadiran saya di sini ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Robert kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan Pak Hila sebentar. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan praktek coachingnya ini? Iya Pak, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Pak John yang sudah bersedia untuk melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Hila nanti. Oke, baiklah Pak Robert. Jadi sebelum Pak Robert melakukan proses coachingnya dengan Pak Hila, tentu ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan di sini. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti terkait dengan percakapan coaching yang nanti Bapak lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Selain itu juga nanti selama percakapan coaching Bapak perlu mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apakah Bapak sudah jelas terkait dengan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan? Iya Pak, saya juga berencana dalam melakukan percakapan coaching nanti, saya akan menggunakan alur tirta, serta mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam percakapan coaching nanti. Jadi, saya rasa sudah cukup jelas terkait poin-poin yang menjadi rubrik pengamatan coaching yang akan saya lakukan nanti. Baiklah, Pak Robert. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Robert kembangkan? Baik Pak, jadi dalam melakukan percakapan coaching nanti,
ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, Pak Robert, ya, luar biasa sekali. Dan dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Pak Robert sampaikan kepada saya. Ya. Bagaimana, bagian mana yang menurut Pak Robert secara spesifik yang nanti akan saya observasi pada kegiatan coaching dengan Pak Hila? Baik Pak, jadi bagian yang secara spesifik ingin saya diobservasi itu, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Baik, ya. Jadi bagian yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi itu yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang nanti Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Baik Pak, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara, Pak. Lalu yang kedua, nanti saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Baiklah Pak Robert, ya. Jadi pada sesi ini demikianlah kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan cukup rinci terkait dengan kompetensi yang ingin Pak Robert capai dan ingin saya observasi sebentar pada saat pelaksanaan coaching. Selanjutnya silakan Pak Robert melakukan proses coaching ya bersama dengan Pak Hila. Nanti bersama dengan itu saya akan melakukan kegiatan observasi. Untuk Baik Pak. Terkait dengan proses coaching yang nanti Bapak lakukan dengan Pak Hila. Ya, baik Pak, terima kasih karena pada saat ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching. Oke, baik ya. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi Pak Robert ya. Siap Pak, siap Pak. Baik, terima kasih. Demikian saja praktek coaching kami pada tahap pra observasi, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan praktek coaching pada tahap kegiatan observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Hila, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Robert, kabar saya sehat-sehat saja. Bagaimana dengan Bapak sendiri, apa kabarnya? Ya, saya juga sehat-sehat saja Pak Hila. Baiklah Pak Hila, jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Lalu apa yang ingin Pak Hila bicarakan? Baik Pak Robert. Hari ini saya ingin membicarakan tentang siswa-siswa saya yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, Pak Robert. Baik, jadi Pak Hila ingin membicarakan tentang siswa dan siswi yang kurang aktif dalam pembelajaran. Lalu, apa yang ingin Bapak dapatkan dari akhir pembicaraan kita nanti ini, Pak Hila? Terima kasih, Pak Robert. Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, saya ingin menemukan solusi terkait bagaimana cara untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Pak Hila ingin mendapatkan solusi terkait peningkatan keaktifan siswa dalam belajar gitu ya Pak ya. Lalu menurut Pak Hila sendiri, ciri-ciri siswa aktif belajar itu seperti apa saja Pak Hila? Baik Pak Robert, menurut saya ciri-ciri siswa aktif dalam proses pembelajaran itu yang pertama menyimak saat guru menjelaskan materi. Kemudian saat mengajukan pertanyaan ada hubungan timbal baliknya. Kemudian dalam proses pembelajaran siswa itu harus menyampaikan ide sesuai dengan materi pembelajaran. Oke, jadi menurut Pak Hila, saat ini apa yang membuat siswanya kurang aktif dalam pembelajaran? Terima kasih Pak Robert. Menurut saya, yang membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran itu
mungkin karena metode yang saya gunakan atau strategi pembelajaran yang saya gunakan tidak sesuai dengan minat siswa dan tidak sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Oke, baik. Jadi metode yang Pak Hila gunakan selama ini mungkin tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa. Baik, Pak. Lalu kira-kira apa rencana Pak Hila ke depannya? Rencana saya untuk ke depannya, saya mencoba untuk menerapkan metode belajar yang bervariatif serta menggunakan media pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Kemudian saya akan mencoba merancang proses pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE. Wah, bagus sekali itu Pak ya. Jadi Pak Hila rencananya mau menerapkan proses pembelajaran dengan metode pendekatan berdiferensiasi sekaligus dengan PSE-nya Pak ya. Baik. Lalu dari apa yang Pak Hila rencanakan, kira-kira bantuan siapa yang ingin Bapak harapkan nanti? Terima kasih Pak Robert. Dalam mengatasi sebuah masalah tentunya tidak bisa mengatasi dengan sendiri-sendiri saja. Pasti saya membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat, khususnya teman sejawat yang memiliki pengalaman dalam menerapkan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan partisipasi siswa dalam kelas. Kemudian saya juga akan mencoba berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk meminta petunjuk sebagai atasan. Gitu Pak Robert. Baik, jadi ya luar biasa ya Pak Hila ya. Jadi dalam hal ini Pak Hila harus berkolaborasi baik dengan rekan sejawat maupun dengan atasan Pak Hila sendiri. Baik Pak, lalu jadi kita sudah melakukan percakapan pada sesi ini. Jadi pada titik ini apa yang sudah Pak Hila dapatkan? Terima kasih Pak Robert. Pada titik ini saya sungguh merasa bangga dan merasa senang karena masalah yang saya hadapi bisa diatasi dengan berbicara dengan Pak Robert. Sekali lagi pada titik ini saya sungguh merasa senang dan bisa menemukan solusi terkait masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Baik, jadi saya juga berharap Pak, Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan. Dan untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Robert. Baik, terima kasih. Demikianlah praktik coaching kami pada sesi observasi, dan untuk selanjutnya kami akan melakukan praktik coaching pada sesi pasca observasi. Pak Robert, luar biasa sekali ya proses coachingnya dengan Pak Hila. Jadi bagaimana perasaan Pak Robert ya setelah melakukan coaching dengan Pak Hila tadi? Iya Pak, jadi saya merasa bahagia sekali Pak, dan saya merasa bahwa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai karena sudah berhasil membuat Coach C, dalam hal ini Pak Hila, bisa menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi Pak Hila. Ya, baiklah Pak Robert, sangat luar biasa sekali ya. Jadi tadi pada saat coaching, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian ya dari pengembangan yang Pak Robert harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Robert? Baik Pak, jadi setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap Coach C dengan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot sesuai dengan alur tirta Pak. Luar biasa sekali ya Pak Robert. Jadi kalau begitu izinkan saya Pak untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan ya terhadap proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama dengan Pak Hila.
Jadi menurut hasil catatan atau hasil pengamatan saya, sangat luar biasa sekali Bapak-bapak sudah melakukan proses coaching yang berjalan dengan sangat baik. Yang mana Pak Robert sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kursus. Kemudian tadi sudah komitmen melakukan kegiatan untuk mendengar dengan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sangat luar biasa sekali. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira dari proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Pak Robert kembangkan lagi untuk kedepannya? Ya, baik Pak. Di kedepannya saya merencanakan untuk mengembangkan kompetensi coaching. Jadi saya akan melakukan latihan secara terus-menerus, Pak. Luar biasa sekali ya. Jadi baik sudah Pak Robert, kalau begitu pertemuan ini kita akhiri di sini.